Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Sartina dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan analisis resiko dengan pengawasan bank syariah. Yang pertama, pengertian pengawasan bank. Pengawasan bank merupakan bagian integral dari proses yang lebih luas dan terus-menerus. Biasanya mencakup pengawasan offsite dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, penunjukan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi, kondisi, lisensi, dan kriteria, dan diberlakukannya peraturan yang membatasi tingkat resiko bahwa bank diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan, termasuk pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan offsite, dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Hasil pemeriksaan di tempat memberikan masukan bagi institusi pengembangan bank dan untuk perbaikan regulasi dan lingkungan pengawasan. Yang kedua, proses analisis risiko bank. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan satu set rekomendasi. Jika diterapkan dengan benar, hasilnya akan aman, sehat, dan berfungsi dengan benar perantara keuangannya. Secara umum, risiko perbankan dikategorikan dalam 4 sebagai berikut. Yang pertama, risiko finansial, risiko operasional, risiko bisnis, risiko peristiwa. Yang ketiga, proses pengawasan bank. Semua sistem perbankan setidaknya memiliki satu regulator dan satu otoritas pengawasan, tetapi tempat, struktur, dan kekuatan penegakan dan tanggung jawab spesifik dari setiap otoritas berbeda-beda. Di kebanyakan negara, regulator dan pengawas untuk sektor perbankan dipegang oleh bank sentral, tetapi tren sekarang adalah mengumpulkan segala pengawasan keuangan dalam entitas yang berbeda dari bank sentral. Tanggung jawab pengawasan bank biasanya meliputi yang pertama, penerbitan dan penarikan lisensi perbankan pada exclusive basis. Yang kedua, penerbitan dan penegakan kebijakan dan standar. Yang ketiga, otoritas untuk menulis perintah dan mendapatkan laporan periodik, termasuk perintah cash dan desit, penghapusan manajemen dan perintah suspensi dan imposisi covertorship. Yang terakhir, penutupan dan likuiditas bank-bank. Sistem pengawasan yang efektif meliputi dua aktivitas, yaitu pengawasan di luar tempat dan pemeriksaan di tempat. Pengawasan di luar tempat ada dasarnya adalah alat untuk pendeteksian awal yang didasarkan pada analisis dari data keuangan yang disediakan bank. Pemeriksaan di tempat adalah sebagai pelengkap dari pengawasan di luar tempat yang akan memungkinkan pemeriksa detail dan menilai kelangsungan hidup bank di masa depan. Yang kelima, pengawasan bank di luar tempat. Tujuan utama dari offsite surveillance adalah untuk memonitor kondisi dari suatu bank, kelompok bank yang serupa, dan sistem perbankan. Berdasarkan penilaian ini, performa suatu bank akan dibandingkan dengan bank lain yang serupa dengan sektor bank secara menyeluruh. Maksud dari kegiatan komparasi tersebut adalah untuk mendeteksi penyimpangan yang signifikan atau tidak dalam suatu bank dengan bank lain maupun sektor perbankan secara keseluruhan. Proses ini akan menyediakan indikasi awal bila mana ada masalah bank, juga dengan masalah sistematik, dan membantu dalam memprioritaskan sumber daya pengawasan yang langka dalam area atau aktivitas yang mengandung risiko lebih besar. Ya, itulah tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bismillah, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudari Dewi Sartina. Langsung saja. Pemeriksaan bank di tempat atau on-site examination. On-site examination memungkinkan atau otoritas untuk memvalidasi informasi yang didapatkan dari off-site surveillance
menetapkan diagnosis dan sebab pasti dari sebuah masalah yang ada pada bank, menilai kelangsungan hidup perbankan di masa depan, menilai area masalah yang memungkinkan on-site examination bisa dalam bermacam-macam bentuk, struktur dan ukuran bank, sumber daya yang tersedia, kecanggihan, pengetahuan, dan pengalaman dari supervisor. Konsolidasi pengawasan bank, klasifikasi kelembagaan di mana intermediasi keuangan beroperasi secara tradisional telah ditetapkan berdasarkan dominan instrumen keuangan atau jasa yang ditawarkan oleh perantara. Klasifikasi kelembagaan menunjuk otoritas pengaturan dan pengawasan untuk khusus lembaga dan perbaikan peraturan yang sesuai, misalnya mengenal tingkat modal minimum, kecukupan modal, dan lain kehati-hatian. Persyaratan misalnya likuiditas dan uang tunai cadangan. Meningkatkan integrasi pasar keuangan, mengaburkan perbedaan antara berbagai jenis lembaga keuangan dan menciptakan peluang bagi peraturan atau pengawasan arbitrase, yang pada akhirnya meningkatkan systemic risk. Sedangkan sempurnanya netralitas tidak mungkin atau bahkan perlu. Pemerintah harus berusaha untuk tingkat medan sehubungan dengan pasar spesifik dan untuk mengurangi ruang untuk arbitrase peraturan. Dengan kata lain, ketika yang berbeda keuangan lembaga bersaing di pasar yang sama untuk tujuan yang sama, masing-masing peraturan harus memastikan kesetaraan kompetitif. Lingkungan regulasi yang berpotensi memungkinkan untuk regulasi atau pengawas arbitrase display setidaknya satu dari fitur berikut. Yang pertama, filosofi peraturan yang tidak konsisten atau bertentangan untuk berbagai jenis lembaga keuangan. Kedua, kekurangan atau inkonsisten dalam mendefinisikan risiko dan persyaratan kehati-hatian untuk berbagai jenis lembaga keuangan. Yang ketiga, perbedaan dalam biaya pengaturan lembaga keuangan yang berbeda. Keempat, kurangnya koordinasi warga, otoritas pengaturan dan pengawasan di sekitar keuangan. Pengawasan konglomerat. Pengaturan pengawasan yang melibatkan konglomerat bahkan lebih kompleks. Sebuah kelompok keuangan internasional yang aktif di bidang perbankan, sekuritas, mendanai, manajemen, dan asuransi dapat dikenakan sejumlah peraturan rezim dan diawasi oleh pihak berwenang di sejumlah negara. Masalah yang terkait dengan konglomerat, informasi, koordinasi, dan kepatuhan terhadap peraturan hatian yang cukup kompleks. Satu negara lingkungan diperparah di international level, terutama ketika operasi melibatkan negara yang pasarnya berkembang. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada saudari saya Dewi Sartina. Terima kasih.